rapat pimpinan nasional ya, Tariu Borneo Bangkilu Raja 2023 dengan resmi dinyatakan dibuka. Proses pembangunan dan masuknya investasi. Tidak akan ada pembangunan, peningkatan kesejahteraan bila terjadi gejolak stabilitas keamanan. Tentunya masyarakat yang paling dirugikan. Untuk itu, stabilitas Kamtibmas yang kondusif di Indonesia, khususnya di tanah Borneo, harus senantiasa terjaga. Apabila terdapat perselisihan atau perdebatan pendapat, kedepankan dialog, diskusi, dan musyawarah mufakat. Jangan mau diprovokasi atau dihasut untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terlebih lagi kita tengah memasuki tahapan pemilu serentak 2024. Kita semua diharapkan untuk berdiri. Kami persilakan duduk kembali. Hadir Kak Talino, Pak Juramin Kak Saruga, Pak Sengat Kak Jubata. Harus. Yang saya hormati Ketua Umum Purubala, Pak Conte, dan kita semua yang tidak bisa sebut satu persatu. Baik, sesuai dengan laporan dari kami dari DPD Kabupaten Melawi, saya ditunjuk langsung hak veto oleh Panglo Ilah pada tahun 2019 akhir. Kemudian saya menjelajahi Kabupaten Melawi tentu tidak mudah. Jadi perkembangan tahun per tahun tentu ada progresnya. Itu kita lampirkan dalam setiap perkembangan. Dan saya sampaikan juga pada tanggal 30 September 2023 kami DPD Melawi mengadakan rapat kerja daerah. Ya, tentu rapat kerja daerah itu menghadirkan para ketua-ketua ya dan pengurus yang hadir untuk menyampaikan laporan, dan ini adalah hasil yang kami bawa pada hari ini. Dan ini adalah amanat dari DPD bahwa sebelum kita melakukan ini, kita lakukan dulu prakerja. Maka kami Melawi mengadakan rapat kerja daerah untuk menyampaikan beberapa hal terhadap ini. Jumlah anggota yang dapat kami sampaikan untuk Melawi, jumlah anggota yang aktif itu 3.824. Simpatisan itu sekitar 1.527. Total semuanya 5.351 orang. Kemudian jumlah yang begarangan, Ulu Balang itu sebanyak 20 orang, Payanang itu 3 orang, Pacontin 1 orang, Pabore itu 1 orang. Jadi jumlahnya 25 orang yang begarangan. Lalu yang kemudian jumlah keramat. Dari Kabupaten Melawi itu keramat itu ada 5 yang terdapat di Kecamatan Debidulu, 1 keramat Patih Rado itu di Kecamatan Sokan, kemudian keramat Nek Tanggu Musuh itu Kecamatan Elahire, keramat Nek Raja itu di Belimbing Hulu, kemudian keramat Saleh Setulang di Kecamatan Pinusakan. Lalu yang berikutnya jumlah kerangkang itu ada 4 ya. Kemudian ada beberapa hal yang kami hasilkan dalam prakerja untuk memacu supaya organisasi ini lebih berkembang, lebih hidup. Antara lain adalah 1, nanti pada bulan Desember, kalau nggak salah Desember, saya minta Desember, melaksanakan pelantikan serentak untuk seluruh pengurus DPR se-Kabupaten Melawi. Ya, itu akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kemudian ada kegiatan seminar budaya. Kemudian juga nanti kita minta dengan rohaniwan antara bagaimana budaya dengan agama, supaya bisa kawan-kawan daerah bisa mendapat suatu ilmu baru. Dan menjadi momok hari ini ada itu, bagaimana kita selalu dibayang-bayang tentang agama dan budaya, kita dibuat bisnis, kita dibilang berhala. Nah ini juga penting, maka kita minta
ada beberapa rohaniwan, baik itu dari pendeta, kemudian dari pastor, untuk menyampaikan hal itu supaya apa? Kita juga bisa menyampaikan bahwa kita di BBM tidak seperti apa yang dibayangkan. Ya siap. Kemudian melaksanakan udah, kemudian pendataan dan penitipan anggota TPPR dengan melampirkan KTP dan KK, itu penting. Jadi sebelum dia masuk itu wajib membuat surat apa namanya ya itu dua materai juga. Jangan sampai dia masuk tiba-tiba nggak ada terdata, tiba ada masalah baru kita yang kena, itu bahaya juga. Kemudian DPR wajib menjalankan kunjungan DPD ke setiap wilayah DPD yang ada. Kemudian DPD akan menjadwalkan pertemuan rutin ya setiap DPR yang ada. Lalu berikutnya melaporkan setiap program kerja, segala hal aksi, gerakan, kegiatan DPR yang mengatasnamakan TPPR. Kemudian DPD Malawi akan mengambil sikap pemberhentian dengan tidak hormat bagi pengurus anggota TPPR yang melanggar ADRT. Ya, kita belum ada lagu mas untuk TPPR. Ya kalau di AD itu ada selalu pada semua. Itu penting juga semangat kita. Ya, ya terserah lah namanya Pak. Kemudian membentuk satuan keamanan internal. Jadi ke depannya boleh dibuat satuan keamanan internal nih. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang berupa apa baru gitu kan. Lalu berikut kawan ini. Pertanyaan juga siapa ketum kita? Yang sadar, saya bilang Pak Sadar. Saya tunjukkan fotonya. Jadi izin Pak Ketum bukan biar kita lebih hidup lagi lah. Lalu meminta ya kejelasan DPP terkait pembuatan penetapan KTA itu. Bersatu itu saja. Ini kan kadang-kadang kabupaten-kabupaten mulai, ini kan begitu ganti udah selesai. Ini penting juga sehingga kita jelas. Ya penerbitannya. Lalu yang berikut terakhir ini 10 terkait IKN. Ini hasil kerja kami. Terkait IKN dan komitmen pemerintah untuk putra-putri terbaik bangsa Dayak ini secara khusus bagi generasi Dayak yang mempunyai pendidikan ataupun potensi khusus lainnya. Dan apa yang diberikan kesempatan, apakah kita hanya diberi Dayak Center? Itu juga penting, harus kita juga punya komitmen bersama. Ya kalau hanya sebatas Dayak Center aja kita nggak berdayakan percuma juga kan. Ini juga penting, para petinggi harus pikirkan ini. Betulan dekat dengan presiden, dekat dengan Kapolri ya, sentik-sentik sedikit lah untuk supaya kita ini bisa masuk ke bagian otoritanya itu kan. Simbol-simbol kita. Saya kira ya demikian aja yang saya sampaikan sebagai laporan saya dari Malawi. Mohon maaf dalam penyampaian kurang berkenan ya kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang luar biasa bekerja dari kemarin. Saya lihat sukses selalu buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan adil kata Lino bagi kita surga Basenga Kak Jubata. Oke, terima kasih kepada Ketua Malawi. Selanjutnya DPD Kayong Utara. Kayong Utara terakhir ya, karena belum di SK kan? Belum di SK kan? Terakhir ya. Oke, tuh. Mohon maaf.